Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Laula al ulama la sahran nasu kal bahaim. Andai bukan karena ulama, manusia bagaikan binatang. Pernyataan ulama tabi'in asal Basrah Hasan al-Basri tersebut menunjukkan vitalnya keberadaan ulama dalam kehidupan umat manusia. Ulama ibarat suluh di tengah kegelapan. Mereka adalah pemandu jalan di tengah belantara kehidupan dunia ini. Mereka merupakan pembimbing bagi manusia dalam menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hajat umat manusia terhadap ulama dan duat merupakan kebutuhan vital. Seperti kebutuhan suatu masyarakat terhadap petani, nelayan, dokter, dan profesi-profesi tertentu yang merupakan sarana kehidupan, bahkan lebih daripada mereka itu. Karena kebutuhan umat manusia terhadap ilmu serta arahan para ulama melebihi kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2-3 kali dalam sehari. Sedangkan ilmu yang dibimbing oleh wahyu melalui ulama dibutuhkan sepanjang tarikan nafas. Fungsi dan peran ulama ini dijelaskan oleh Syekh Abu Ubaidillah Muhammad bin Haji Isa al-Jazairi Hafizullah menyebutkan dalam salah satu khutbahnya 5 fungsi ulama dan peran ulama dalam kehidupan umat. Yang pertama, ulama sebagai pemandu jalan Allah karena mereka merupakan rangkaian transmisi penyambung kepada sang pemilik syariat, Allah Ta'ala. Sebab melalui mereka syariat Allah sampai kepada kita. Mereka adalah pelanjut dan pewaris risalah kenabian sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau menyatakan innal ulama'a warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Dengan ilmunya ulama bagaikan pelita yang menerangi perjalanan dalam kegelapan. Fungsi kedua, ulama sebagai pilar kehidupan dunia. Karena kebutuhan umat terhadap ulama bukan hanya dalam urusan agama yang menyangkut ibadah mahdhah. Karena Islam tidak mengenal dikotomi antara agama dan dunia, seperti dipahami oleh kalangan sekuler. Tetapi Islam mencangkup seluruh aspek kehidupan, sehingga arahan dan bimbingan para ulama juga dibutuhkan dalam persoalan duniawi, menyangkut muamalat dan lain sebagainya. Umat butuh kepada ulama bukan hanya dalam urusan yang hubungannya dengan Allah saja, tapi dalam urusan dengan sesama manusia. Itu perlu panduan wahyu melalui penjelasan para ulama. Bimbingan ulama juga dibutuhkan dalam urusan ekonomi, keluarga, sosial, politik, hingga hukum. Ketidakhadiran peran ulama dalam masyarakat tidak hanya berdampak pada urusan agama mereka, tapi berdampak pula dalam urusan kehidupan dunia mereka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, kafah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Fungsi ketiga, ulama sebagai penjaga kemurnian dan kesucian akidah Islam. Para ulama juga merupakan benteng yang berfungsi melindungi kemurnian dan kesucian agama Islam. Dalam hal ini, peran konkret yang dapat dimainkan para ulama dan para dai adalah menolak dan membantah berbagai syubhat yang dilemparkan kalangan yang hendak merusak Islam melalui penyebaran paham yang menyimpang. Peran ini memiliki kedudukan yang sama dengan jihad, dengan senjata. Karena pada hakikatnya, jihad memperjuangkan Islam
dapat ditempuh dengan dua hal, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Yaitu apa? Bisayf wassinan. Jihad dengan pedang, wabil hujjati wal bayan, dan argumen serta penjelasan. Yang disebut pertama dijalankan oleh tentara, yaitu dengan saif, dengan senjata. Dan peran yang kedua dijalankan oleh para ulama. Bahkan sebelum disyariatkannya jihad bersenjata, jihad dengan hujjah dan bayan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang besar, jihadan kabiran. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Fungsi keempat, penjaga masyarakat dari berbagai penyakit sosial. Banyak ulama yang menyebarkan ilmu, nasihat, dan tazkirah di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat mengurangi penyebaran berbagai penyakit sosial dan kerusakan akhlak di tengah-tengah masyarakat tersebut. Karena ilmu menghilangkan kejahilan, sementara kejahilan merupakan sumber berbagai penyimpangan. Dengan kehadiran mereka, agama ini benar-benar hadir sebagai pembimbing dan suluh bagi jiwa-jiwa yang buta terhadap basirah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jika ulama memainkan peran strategis ini, maka insya Allah berbagai penyakit sosial yang mewabah di tengah masyarakat dapat diatasi. Berbagai kerusakan yang muncul akibat perilaku menyimpang, semisal minuman keras, narkoba, zina, sogok menyogok, dan sebagainya dapat dihilangkan atau diminimalisir. Sungguh benar dan tepat ungkapan ulama tabi'in Hasan al-Basri rahimahullah. Perkataan ulama tabi'in Hasan al-Basri yang menyatakan bahwasannya andai bukan karena adanya para ulama, maka manusia akan berperilaku seperti binatang. Fungsi kelima, ulama sebagai pemersatu umat. Persatuan umat tak akan terwujud melainkan dengan iltizam atau komitmen dan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah serta jangan bercerai-berai. Menurut sebagian mufassir, makna tali Allah dalam ayat tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pihak yang paling otoritatif dalam menjelaskan kedua sumber tersebut adalah para ulama. Dalam konteks ini pula, ulama dan lembaga keulamaan sangat dibutuhkan perannya dalam membina dan menuntun pengikut aliran sesat kembali ke jalan yang benar. Memediasi islah perdamaian di antara pihak-pihak yang berkonflik dan berselisih. Jika reputasi dan otoritas ulama terpatri dalam hati setiap elemen umat, dan mereka kompak, bersatu, dan saling sinergi satu sama lain, maka dengan sendirinya umat akan bersatu di bawah arahan mereka. Sehingga perselisihan, perpecahan dapat dihindari atau diminimalisir. Itulah 5 tugas ulama, tugas yang sangat penting untuk menjaga umat. Semoga ulama-ulama yang ada saat ini diberi kekuatan dan kemudahan untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga saum kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.